Adik-adik, kalian tahu nggak sih, sekolah adalah tempat yang sangat mulia. Karena di sekolah kita bisa mendapatkan banyak mata pelajaran, juga ekstrakurikuler yang bisa bermanfaat bagi kita, dan bisa menjadi salah satu penunjang kesuksesan kehidupan kita di masa mendatang. Oleh karena itu, di video pembelajaran kali ini, kakak ingin mengajak kalian belajar terkait kegiatan kita selama di sekolah, tapi menggunakan bahasa Arab. Keren kan? Supaya keren, yuk simak dan ikuti pembelajarannya. Assalamualaikum. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Sofa Sania. Kakak adalah fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini Kak Sania akan mengajak kalian belajar bahasa Arab. Dan pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Yaumiyatuna fil Madrasah atau keseharian selama di sekolah. Jadi nantinya kita akan belajar kegiatan apa saja yang kita lakukan selama di sekolah, tapi menggunakan bahasa Arab. Wah, keren kan? Kenapa sih kita perlu belajar tentang keseharian di sekolah dalam bahasa Arab? Dengan mempelajari tema ini, kakak harap nantinya kalian dapat menghafalkan dan menyebutkan berbagai kosakata bahasa Arab terkait keseharian di sekolah, bisa memahami teknik penyusunan kalimat untuk mengungkapkan kalimat dalam bahasa Arab terkait keseharian di sekolah, melatih pendengaran agar bisa membaca teks berbahasa Arab, melatih kemampuan berbicara dan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, dan melatih kemampuan kita dalam menulis menggunakan bahasa Arab. Agar tujuan pembelajaran tadi tercapai, kita akan belajar 5 materi pokok. Yang pertama, kita akan belajar mufrodat atau kosakata. Yang kedua, hiwar atau percakapan. Yang ketiga, tarkib atau teknik penyusunan kalimat. Yang keempat, kiroah atau membaca, dan yang kelima, kitabah atau menulis. Yuk kita mulai saja pembahasannya. Pokok pembahasan yang pertama adalah mufrodat. Pada mufrodat kali ini kita akan mengenal beberapa kosakata bahasa Arab terkait materi yang kita bahas, yaitu yaumiyatuna fil madrasah atau keseharian kita selama di sekolah. Simak baik-baik ya supaya kalian paham dan hafal mufrodat yang akan dibahas nanti. Mufrodat yang pertama, nama-nama mata pelajaran. Perhatikan gambar berikut ini. Seperti kalian lihat, ini adalah buku paket bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya bahasa Arab. Telah tertulis di situ, yaitu Al-Lughatul Arabiyah. Tapi, apa bahasa Arabnya buku bahasa Arab? Yang tahu? Bahasa Arabnya buku bahasa Arab adalah Kitabul Lughatil Arabiyah. Kitabun buku Al-Lughatil Arabiyah bahasa Arab. Mudah kan? Selanjutnya, ini ada 3 buku, yaitu buku Akidah Akhlak, Quran Hadis, dan Fikih. Ketiga mata pelajaran ini, apabila diarabkan, maka namanya persis seperti Indonesianya. Kalian hanya perlu menghafal setiap hurufnya dan tulisannya. Bahasa Arabnya buku Akidah Akhlak adalah Kitabul Aqidah wal Akhlak. Dan buku Quran Hadis adalah Kitabul Al-Quran wal Hadis. Dan buku fikih adalah Kitabul Fikhi. Gampang kan? Tapi jangan sampai lupa ya, walau satu huruf pun. Selanjutnya, ini adalah buku matematika. Apa bahasa Arabnya matematika? Bahasa Arabnya matematika adalah Ar-Riyadiyat. Tapi jangan sampai tertukar dengan pelajaran olahraga ya. Karena bahasa Arabnya olahraga adalah Ar-Riyadah. Sekilas mirip tapi tak sama, bukan? Kemudian ini ada
buku sejarah kebudayaan Islam. Ada yang tahu bahasa Arabnya SKI? Bahasa Arabnya SKI adalah Tarikhul Hadoroh Al-Islamiyah. Kemudian ini adalah buku bahasa Inggris dan buku bahasa Indonesia. Dan kedua mata pelajaran ini juga bahasa Arabnya mirip dengan bahasa Indonesianya. Masih ingat nggak bahasa Arabnya? Ya, bahasa Arabnya bahasa adalah al-lughah. Jadi, udah tahu ini bahasa Arabnya buku bahasa Inggris adalah Kitabul Lughatil Injiliziyah. Dan bahasa Arabnya buku bahasa Indonesia adalah Kitabul Lughatil Indonesia. Mudah sekali bukan? Selanjutnya yang terakhir ini buku IPS dan buku IPA. Hati-hati tertukar ya, karena hanya beda satu kata saja. Bahasa Arabnya buku IPS adalah Kitabul Ulumil Ijtimaiyah. Sedangkan bahasa Arabnya buku IPA adalah Kitabul Ulumit Tabi'iyah. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya akan disinggung sedikit ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Gambar pertama, seperti kalian lihat, ini banyak buku. Di mana ini? Iya betul, ini perpustakaan. Ada yang sudah tahu bahasa Arabnya perpustakaan? Bahasa Arabnya perpustakaan adalah maktabatun. Jangan sampai tertukar dengan bahasa Arabnya meja ya, karena bahasa Arabnya meja adalah maktabun. Hanya beda satu huruf saja. Selanjutnya yang kedua, ini adalah lab. Bahasa Arabnya adalah Ma'malul Ulum. Dan yang terakhir, ini adalah lab bahasa. Pasti kalian sudah bisa tebak nih bahasa Arabnya apa, karena di awal kita sudah membahas bahasa Arabnya lab, juga bahasa Arabnya bahasa. Ya, hampir benar. Bahasa Arabnya lab bahasa adalah Ma'malul Lughah. Nah, itu dia kosakata yang kita pelajari kali ini. Masih mudah kan? Jangan sampai lupa ya, karena selanjutnya kita akan mengenal kosakata dari ungkapan-ungkapan keseharian selama di sekolah. Wah, makin keren nih. Simak terus ya. Selanjutnya kita akan mempelajari ungkapan kegiatan selama di sekolah. Dengar dan perhatikan baik-baik ya. Jangan lupa juga dicatat supaya lebih memudahkan. Perhatikan gambar pertama. Ini di dalam kelas. Dalam sehari kita belajar berapa jam sih? Hitung saja kira-kira 8 jam ya. Lalu bagaimana cara mengungkapkan bahwa kita belajar sekitar 8 jam sehari? Ungkapan yang bisa dipakai adalah nadrusu hawali thamaniya hiswasin fil yaum. Nadrusu kita atau kami belajar hawali thamaniya hiswasin sekitar 8 jam fil yaumi dalam sehari. Setelah jam kelas pertama, apa yang kita lakukan? Ya, istirahat dan jajan. Dalam sehari kita istirahat berapa jam? Hitung saja kira-kira kita istirahat selama 4 jam ya. Lalu apa bahasa Arabnya ya? Bahasa Arabnya kita istirahat selama 4 jam adalah nastarihu limuddati rubu'i sa'atin. Nastarihu kami istirahat limuddati rubu'i sa'atin selama 4 jam. Tapi tunggu dulu. Kita belajar dalam sehari selama 8 jam. Sedangkan kita istirahat hanya 4 jam. Istirahat kita sedikit ya. Lalu bagaimana cara mengungkapkannya? Yang bisa kita pakai adalah nastarihu qolilan. Nastarihu kami istirahat, qolilan sedikit atau sebentar.
Masih berbicara istirahat. Waktu istirahat itu ada dimulai dan berakhir. Bahasa Arabnya istirahat dimulai adalah tabda al-istirahah. Dan bahasa Arabnya waktu istirahat berakhir adalah tantahi al-istirahah. Tantahi selesai atau berakhir al-istirahah, waktu istirahat. Lalu setelah jam istirahat berakhir, kita kembali ke kelas. Bagaimana pengungkapannya? Narji ila sofi marrotan saniyah. Narji, kami kembali ila sofi, ke kelas, marrotan saniyah, untuk yang kedua kalinya. Selain di kelas, kadang-kadang kita membaca buku di perpustakaan. Apa ya ungkapannya? Ungkapannya adalah ini. Ahyanan nakro al-qisah fil maktabah. Ahyanan, terkadang, nakro, kita membaca al-qisah, buku cerita, fil maktabah, di perpustakaan. Ungkapan kalau mau pinjam buku apa, Kak? Nah, yang bisa dipakai ketika kita mengungkapkan akan meminjam buku adalah nasta'iru al-kutubah fil maktabah ahyanan ukhra. Nasta'iru, kami meminjam al-kutubah, buku-buku, fil maktabah, di perpustakaan, ahyanan ukhra, terkadang juga. Dan yang terakhir, gambaran saat pulang menuju ke rumah. Ungkapannya adalah narji ilal bait. Narji'u, kami kembali atau pulang, ilal baiti, ke rumah. Nah, telah selesailah. Bagaimana adik-adik? Sekarang sudah tahu ya? Supaya tidak lupa, baiknya ungkapan-ungkapan tadi dipraktikkan dengan teman selama di sekolah. Selanjutnya kita akan mempelajari pokok pembahasan lain, yaitu al-hiwar atau percakapan. Hai adik-adik, masih semangat kan? Kali ini kita memasuki pokok pembahasan yang kedua, yaitu al-hiwar atau percakapan. Kali ini kita akan belajar sedikit perbincangan saat akan menanyakan berapa kelas kita belajar. Anggap saja ada si A sebagai penanya dan si B sebagai penjawab. Si A bertanya, berapa kelas kita belajar? Yang bahasa Arabnya adalah kam hisoh nadrus. Si B menjawab, nadrus hisoh wahidah. Kita belajar 1 kelas. Kalau belajarnya 2 kelas, maka jawabannya menjadi nadrus hisotaini. Dan kalau belajar 3 kelas, maka jawabannya menjadi nadrus salasa hisosin. Kata hisosin di situ adalah bentuk plural dari kata hisoh, yang mana hisoh bentuk tunggal yang berarti kelas. Jadi kalau kelasnya lebih dari 2, maka menggunakan kata hisosin. Selanjutnya kita akan mempelajari sedikit percakapan tentang kegiatan yang kita bisa lihat langsung di sekolah. Perhatikan dan baik lagi sambil dipraktikkan bersama seorang teman ya. Gambar yang pertama. Ada teman perempuanmu sedang membaca. Kamu bertanya kepada dia, apa yang sedang kamu baca? Yang bahasa Arabnya adalah madza taqra'ina? Temanmu menjawab, Aqra'ul Qur'an. Aku sedang membaca Al-Quran. Lanjut ya. Gambar yang kedua. Ada teman laki-lakimu sedang belajar. Kamu bertanya, apa yang sedang kamu pelajari? Karena temanmu laki-laki, maka bahasa Arabnya adalah madza tadrus? Teman laki-lakimu menjawab, adrus tarikh al-hadarah al-islamiyah. Aku sedang belajar SKI. Selanjutnya, gambar yang ketiga.
Temanmu sedang mengantri di peminjaman buku. Kamu bertanya. Kalau temanmu perempuan, maka kamu bertanya dengan menggunakan Mada tasta'irina? Apa yang akan kamu pinjam? Kalau temanmu laki-laki, maka menggunakan Mada tasta'ir? Temanmu menjawab, Asta'ir al-majallah. Aku akan meminjam majalah. Kalau tiga tadi percakapan menanyakan objek, maka yang satu ini akan menanyakan subjek atau pelaku dari yang mengerjakan. Gambar di situ ada seorang anak perempuan sedang membaca. Kamu bertanya kepada teman di sebelahmu, siapa yang sedang membaca? Yang bahasa Arabnya adalah Man takro. Teman di sebelahmu menjawab, Aisyah takro'ul Quran. Yang sedang membaca Quran adalah Aisyah. Nah, begitu ya adik-adik, cara mengungkapkan pertanyaan juga menjawabnya. Jangan lupa dipraktikkan biar makin mantap. Selanjutnya, kita akan ganti pembahasan ke pokok pembahasan yang ketiga. Pantangin terus, oke? Halo, masih semangat kan? Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tarkib atau teknik penyusunan kalimat. Kali ini kita akan belajar mengenal dan memahami teknik penyusunan kalimat, yang mana dalam hal ini ada dua jenis kalimat, yang dalam bahasa Arabnya disebut jumlah. Yang pertama, ada jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda, termasuk juga orang. Sebagai contoh, at-thalibu yadrusu, siswa itu sedang belajar. Kata at-thalibu adalah isim atau kata benda. Dan jenis kalimat yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali fi'il atau kata kerja. Contohnya, yadrusu at-thalibu. Kata yadrusu adalah fi'il atau kata kerja. Jadi, untuk merubah bentuk kalimat dari jenis satu ke jenis yang lain, tinggal diganti kata yang berposisi di depannya. Gampang kan? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fi'il yang membutuhkan objek dan fi'il yang tidak membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek disebut fi'il muta'addiyah. Contohnya, at-thalibu yadrusu ad-darsa dini. Kata yadrusu adalah fi'il muta'addiyah, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek, yang mana kata setelahnya, yaitu kata ad-darsa dini, berfungsi sebagai objeknya. Kemudian, fi'il yang tidak membutuhkan objek disebut fi'il lazimah. Contohnya, al-mudarris yarji'u ila sofi. Kata yarji'u adalah fi'il lazimah, dan kata setelahnya yaitu kalimat ila sofi bukanlah objek, akan tetapi ia merupakan keterangan dari kata kerja. Yeay, pembahasan mengenai susunan kalimat sudah selesai. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai bacaan. Semangat yuk! Hai, pokok pembahasan yang keempat yaitu qiraah. Kali ini kalian akan belajar untuk meningkatkan kemampuan membaca teks berbahasa Arab. Oleh karena itu, kakak akan membacakan teks dalam bahasa Arab dan kalian harus menirukannya dengan baik dan benar ya. Yuk kita baca teks berikut ini. Fil madrasah. Hadza Ahmad. Huwa yadrusu fi ihdal madarisi al-mutawassitati
al-islamiyyati. Yadrusu fiha durusan katsiratan wa hiya ad-dinul islami wal ulumut tabi'iyyati wal riyadiyat wat tarikh wal ju'rafiyah wa ghairaha. Wa yadrusu kadzalika al-lughat wa hiya al-lughatul indonesiyyah wal lughatul arabiyyah wal lughatul injiliziyyah. Wa yadrusu Ahmad wa asniqa'uh fil yaumi hawalai thamaniya hisasin dirasiyyah. At-tullabu yabda'una dirasatahum fis sa'atis sabi'ati wa tantahi ad-dirasatu fil 'ashirati war rubu'. Indahum istirahah minal 'ashirati war rubu' ilal 'ashirati wan nisf. Thumma yarji'una ila saffi marratan tsaniyah limuddati 3 sa'at lid-dirasah wa ba'da salati zuhri yarji'una ila buyutihim. Hadza Khalid sadiqu Ahmad huwa talibun mujiddun wa nasyitun. Khalid la yarji' ila baitihi ba'da salati zuhri bal yadhhabu ila maktabatil madrasati. Khalid yadhhabu katsiran ilal maktabati liqira'ati ba'dil kutubi au isti'aratihi. Ahyanan yaqra'u Khalid fil maktabati ba'dal kutubi ad-diniyyati wa ahyanan ukhra yaqra'u ba'dal qasasi al-arabiyyati. Nah, bagaimana? Kalian sudah bisa lancar membaca teks cerita tadi? Kalau kalian merasa belum lancar, diulangi beberapa kali lagi ya membaca teks ceritanya. Karena kakak sangat berharap kalian nanti bisa fasih berbahasa Arab. Tentu salah satu caranya dengan banyak membaca teks berbahasa Arab seperti teks cerita tadi. Untuk mengetes kemampuan kalian dari teks cerita tadi, jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kakak kasih secara mandiri ya. Kalian hanya perlu menjawabnya dengan menyesuaikan dengan teks cerita tadi. Untuk bagian yang pertama, kalian hanya perlu menjawab sahih apabila sesuai dan menjawab khoto apabila tidak sesuai. Berikut soalnya. Nomor 1, yadrusu Ahmad ad-durusa ad-diniyah wa ghairuha minal ulum. Nomor 2, yarji'u at-tullab ila buyutihim ba'da zuhri. Selanjutnya bagian yang kedua, kalian harus menjawab soal-soal berikut ini dengan jawaban berupa susunan kalimat ya. Berikut soalnya. Yang pertama, mayyadhab ilal maktabah. Dan yang terakhir, aina yadhabu Ahmad ba'da zuhri. Nah,
Sekarang kita sudah masuk ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu Alkitabah. Pada pembahasan yang terakhir ini, kita akan belajar meningkatkan kemampuan menulis dalam bahasa Arab. Jadi, siapkan alat tulis ya. Sudah siap? Silahkan kalian tulis soal-soal berikut ini dan ubah ke bentuk kalimat yang lain. Dari jumlah fi'liyah, ubah ke jumlah ismiyah dan sebaliknya. Soal yang pertama. Yaqra'u Ahmad al-qissa fil maktabah ahyanan. Soal yang kedua. Yusolli al-muslimuna as-subha fil jama'ah. Dan soal yang terakhir. Al-mudarrisu yadhabu ilal madrasah bisayyarah. Nah, silahkan dikerjakan. Sudah selesai belum? Mari kita cocokkan yuk. Untuk soal yang pertama, itu adalah bentuk fi'liyah. Maka jawabannya diubah ke bentuk ismiyah. Maka jawabannya menjadi Ahmad yaqra'u al-qissa fil maktabah ahyanan. Selanjutnya, soal kedua, itu juga berbentuk jumlah fi'liyah. Maka jawabannya adalah jumlah ismiyah, yaitu seperti ini. Al-muslimuna yusalluna as-subha fil jamaah. Dan jawaban yang terakhir ini berbentuk jumlah ismiyah, maka jawabannya adalah bentuk fi'liyah. Jawabannya adalah yadhabu al-mudarris ilal madrasah bisayyarah. Gimana nih hasilnya? Tetap semangat dan belajar terus ya. Untuk mengetes apakah kalian masih ingat cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Arab, coba jawab secara mandiri pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai keadaan kalian masing-masing ya. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu seorang murid madrasah sanawiyah? Pertanyaan yang kedua, jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Dan pertanyaan yang terakhir, kapan kamu pulang ke rumah? Alhamdulillah, video pembelajaran bahasa Arab yang bertema Yaumiyatuna fil Madrasah sudah selesai. Gimana nih, belajar bahasa Arab itu mudah kan? Kakak berharap setelah mempelajari video pembelajaran ini, kalian bisa lebih mengetahui dan memahami bahasa Arab, terutama terkait kegiatan selama di sekolah. Baik itu tentang kosakatanya, susunan kalimatnya, bacaannya, percakapannya maupun penulisannya. Terutama dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim, tentu tidak bisa lepas dari bahasa Arab, karena sholat dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi, belajar bahasa Arab tentu merupakan hal yang penting untuk kita lakukan. Sampai di sini dulu ya pembelajaran bahasa Arab mengenai kegiatan selama di sekolah kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan kalian lebih menyukai bahasa Arab. Sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.